Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. 7 tewas dan 6 terluka dalam kecelakaan minibus dan truk di Tol Batang, Semarang. Dampak kenaikan harga BBM subsidi, harga cabai kembali naik 2 kali lipat di Kabupaten Kudus. Setelah vakum karena pandemik, tradisi pemotongan rambut gimbal di Dieng, Kabupaten Banjarnegara berlangsung meriah. Kita awali informasi pertama, 7 orang tewas dalam kecelakaan minibus dan truk di Tol Batang, Semarang pada Senin pagi. Kecelakaan diduga karena sopir minibus mengantuk. Kecelakaan minibus dengan truk terjadi di ruas tol Semarang-Batang kilometer 375 pada Senin pagi. Kecelakaan berawal saat minibus dari arah Semarang ke Jakarta menabrak truk yang berada di depannya, lalu kendaraan oleng hingga masuk ke parit. Diduga kecelakaan terjadi karena supir minibus mengantuk. Kilometer 375 mengarah ke Jawa Timur. Jadi sementara korban meninggal 7, masih dalam pendalaman. Jadi kecelakaan ini masih diduga, masih dalam pendalaman. Nanti setelah olah TKP, Traffic Accident Management, baru nanti akan kita simpulkan kira-kira penyebab kecelakaan seperti apa. Akibat kecelakaan ini 7 orang meninggal dunia dan 6 lainnya luka berat. Seluruh korban berasal dari kendaraan minibus dan salah satu korbannya merupakan warga negara asing asal Nigeria. Para korban luka dirawat di IGD Rumah Sakit Islam Muhammadiyah Weleri, sementara yang meninggal berada di ruang jenazah. Petugas mengatakan minibus hendak membawa penumpangnya dari Banyuwangi, Jawa Timur menuju Jakarta. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan maut ini. Agus Hermanto dan Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Batang. Sementara itu, sebuah kapal motor karam dihantam ombak di perairan Laut Jawa. Belasan anak buah kapal terombang-ambing di laut dalam beberapa jam. 1 ABK masih hilang. Kapal motor Karya Mitra dilaporkan karam hingga terbalik di sisi utara pantai Karangjeruk, Kabupaten Tegal. Sebelumnya, kapal dengan 13 anak buah kapal dan 1 jurumudi berangkat dari Pelabuhan Munjung Agung, Kecamatan Kramat pada Sabtu sore. Namun Minggu dini hari, kapal mereka dihantam ombak hingga terbalik. 13 orang selamat setelah kapal lainnya melintas dan mengangkut mereka. Sementara 1 orang lainnya bernama Darto dilaporkan hilang. Terbalik dengan posisi kapal yang di atas berada di bawah dan nampak bangkai kapal baling-balingnya berada di atas. Kan upaya penyelamatan kapal dengan cara membalikkan kapal, dan setelah bisa terbalik kapal akan ditarik ke daratan. Tim SAR masih mencari korban hilang, sementara badan kapal masih dalam proses evakuasi karena tenggelam. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal. Ya, kasus penimbunan BBM di Jawa Tengah mencapai lebih 80 ton. Hasil operasi selama 1 bulan, polisi mengungkap 50 kasus penimbunan BBM ilegal dengan 66 tersangka. Lebih dari 80 ton bahan bakar minyak bersubsidi yang disalahgunakan diamankan Polda Jawa Tengah. Operasi yang berlangsung selama 1 bulan itu mengungkap 50 kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi dengan total tersangka 66 orang. Selain mengamankan 81,9 ton solar dan 3,2 ton pertalite, polisi juga menyita puluhan kendaraan pengangkut BBM subsidi ilegal. Mulai dari 38 truk tangki dan mobil, 6 motor, dan 40 tandon dengan berbagai kapasitas.
Para tersangka sengaja mengumpulkan BBM dengan jumlah besar lalu dijual ke kalangan industri sehingga mendapat keuntungan besar. Selain itu, BBM ilegal juga dioplos dengan bahan tertentu. Jadi ada dua modus operandi yang kita lakukan. Satu, mereka nimbun. Yang kedua, ngoplos. Ngoplos dari Pertalite, dioplos dengan bahan tertentu, kemudian jadi dijual dengan Pertamax. Gitu loh, dioplosnya. Solar juga sama, solar juga ada yang oplos. Yang kedua, modus operandi nimbun. Nimbun dia dari beberapa SPBU, kemudian ditimbun di suatu tangki, ada yang tangki kapasitas 12 ton, baru mereka dijelaskan. Mengantisipasi penjualan BBM subsidi ilegal, SPBU dan jalur distribusi BBM akan dijaga. Kegiatan ilegal ini merugikan negara lebih dari 11 miliar rupiah. Para tersangka terancam hukuman 6 tahun penjara dan denda hingga miliaran rupiah. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Ya, mahasiswa di Brebes menggelar unjuk rasa menolak kenaikan bahan bakar minyak. Massa memblokade jalur Pantura sehingga menimbulkan kemacetan panjang. Membawa berbagai spanduk penolakan kenaikan BBM, para mahasiswa berjalan ke kantor DPRD Brebes. Tetapi sayangnya aksi protes untuk membela rakyat ini harus membuat rakyat sengsara. Unjuk rasa mahasiswa yang menutup Jalan Gajah Mada membuat kemacetan panjang. Polisi pun tak kuasa menghalau massa. Kalau tutup jalan ada orang yang sakit, ya, orang hamil, itu bagaimana? Tidak akan kita tetap satu komando kawan-kawan. Suara protes mahasiswa diterima langsung oleh Bupati Brebes dan Ketua DPRD Brebes. Sesuai dengan aspirasi teman-teman masyarakat Kabupaten Brebes, saya akan menurunkan ke pemerintah pusat. Baik, terima kasih. Pemerintah menyatakan terpaksa menaikkan harga BBM bersubsidi agar bisa mengalihkan ratusan triliun dana subsidi BBM pada masyarakat yang lebih berhak. Sugihartono melaporkan dari Kabupaten Brebes. Ya, salah satu dampak kenaikan harga BBM yang sudah terjadi adalah kenaikan harga cabai. Di Kabupaten Kudus, harga cabai langsung melambung. Tidak tanggung-tanggung, kenaikan harga cabai mencapai 2 kali lipat. Kenaikan harga-harga sudah terasa sejak pengumuman kenaikan harga BBM jenis Pertalite dan solar. Seperti pantauan di Pasar Bintingan Kudus, beberapa barang komoditas mulai beranjak naik. Kenaikan ongkos transportasi dijadikan alasan menaikkan harga. Salah satunya adalah kenaikan harga cabai yang kini telah melambung tinggi. Cabai merah keriting saat ini naik menjadi Rp75.000 dari awalnya Rp40.000 per kilogram. Harga cabai rawit merah Rp60.000 dari awalnya Rp30.000. Sedangkan cabai rawit hijau naik dari Rp25.000 menjadi Rp30.000 per kilogram. BBM naik, terus cabai langsung naik. Sampai berapa, Bu? Jadi ini Rp75.000. Lombok merah keriting, rawit merah ini hari ini Rp60.000. Kemarin 1 minggu kemarin kan udah sempat 30-35. Hari ini 60. Nah, kalau ini rawit biasa, ini rawit hijau, ini hari ini 30.000. Konsumen merasa keberatan dengan naiknya harga cabai, seperti yang dirasakan Khalil. Setiap hari ia membeli cabai dan komoditas lain sebagai bahan baku usaha seblak. Khalil bingung jika cabai dan komoditas lainnya naik terus karena menaikkan harga seblak tidak bisa dia lakukan mengingat para pelanggannya adalah anak-anak. Kalau mau ada pun kenaikan harga juga, pembeli juga kebanyakan anak sekolah. Jadi belum bisa yang untuk harga naik atau gimana. Pedagang dan pembeli berharap pemerintah mengambil langkah nyata untuk menurunkan harga komoditas. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Kudus. Selain naiknya harga cabai, kenaikan harga BBM juga berdampak pada sektor pertanian. Petani di Kabupaten Klaten harus merogoh kocek lebih dalam untuk biaya bahan bakar mesin pompa yang mengairi sawah. Petani di Manis Renggo, Kabupaten Klaten harus menghitung ulang biaya produksi sawahnya sejak kenaikan BBM bersubsidi. Ongkos membeli BBM untuk mesin pompa mencapai lebih dari Rp50.000. Jika mesin pompa tak beroperasi,
Lahan seluas 1.700 hektar terancam kering dan petani bisa gagal panen. Dampak kenaikan BBM juga mendorong puluhan awak minibus jurusan Tegal Pemalang mogok beroperasi di Kabupaten Tegal. Mereka memarkirkan kendaraannya di sepanjang bahu jalan dan tak mengangkut penumpang. Beberapa dari sopir mencoba menaikkan harga, tetapi para penumpang menolak membayar karena bukan harga tarif resmi dari pemerintah. Para sopir meminta pemerintah daerah segera menyesuaikan harga perjalanan agar mereka tak merugi setelah harga BBM subsidi naik.